Yang mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sahabat Kalimatullah sekalian, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu tentang apakah amal ibadah kita dapat menyelamatkan kita. Apakah dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya kita akan diselamatkan? Apakah dengan beramal, beribadah, bersedekah, berpuasa kita akan mendapatkan keselamatan? Temukan jawabannya di dalam video yang kita akan bahas hari ini. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang apakah keselamatan akan didapatkan dari berbuat baik, saudara kita muslim mempercayai bahwa setiap orang yang meninggal akan mengalami siksa kubur sebelum masuk neraka. Tentu orang yang mengalami siksa kubur adalah orang-orang yang telah meninggal. Dan tentunya juga semua saudara muslim yang mempercayai hal ini tidak ingin mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami hal ini. Oleh sebab itu, semua saudara muslim ingin diselamatkan dari keadaan ini. Untuk dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, maka ia harus melakukan beberapa hal berikut ini. Mengutip Republik.co.id dengan judul 4 amalan dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Republik.co.id Jakarta. Setiap umat muslim tentu berharap bisa terhindar dari siksa kubur yang pedih. Setidaknya ada 4 amalan yang dapat menyelamatkan muslim dari siksa kubur. Keempat amalan ini diungkapkan Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah kajian yang disiarkan melalui kanal YouTube Islam Terkini. Berikut ini adalah keempat amalan tersebut. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak bisa dilupakan bila seorang muslim ingin terhindar dari siksa kubur adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini juga mencakup mematuhi syariatnya serta mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan hal ini. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman akan dilapangkan kuburnya seluas pandangan mata. Berarti beriman dan tauhid kepada Allah dan beramal soleh termasuk sumber pertama penyelamat, jelas Ustadz Khalid. Kedua, rutin membaca surat Al-Mulk. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan surat Al-Mulk. Riwayat-riwayat ini menyatakan bahwa surat Al-Mulk dapat menolong pembacanya dari api neraka. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan bahwa orang-orang yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulku surat Al-Mulk setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Oleh karena itu, Ustadz Khalid mengajak umat muslim untuk menghafal surat ini. Dan kata ulama, boleh juga dicicil dia bacanya, timpal Ustadz Khalid. Sebagai contoh, 10 ayat pertama dari surat Al-Mulk dibaca saat sholat Qabiliyah zuhur. Setelah itu 10 ayat kedua dan ketiga misalnya dibaca saat sholat asar dan maghrib. Lengkap sampai 30 ayat di akhir malam sudah cukup menyelamatkan kita dari siksa kubur itu sendiri, ujar Ustadz Khalid. Ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Ustadz Khalid mengatakan salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu, hal sebaliknya yaitu mengamalkan isi Al-Quran dapat membantu umat muslim selamat dari siksa kubur. Keempat,
selalu berdoa. Hal lain yang dapat menyelamatkan umat muslim dari siksa kubur adalah berdoa dan berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Doa untuk berlindung dari siksa kubur bisa dibaca sebelum melakukan salam saat menunaikan sholat. Dibaca setelah kita mengucapkan innaka hamidun majid, papar Ustadz Khalid. Ustadz Khalid mengatakan ada dua jenis doa yang mirip yang bisa dibaca sebelum salam. Meski sedikit berbeda, kedua doa ini memiliki makna yang mirip, yaitu memohon perlindungan dari siksa kubur. Berikut ini adalah salah satu doa di antaranya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan fitnah mereka yang hidup dan fitnah mereka yang mati, serta fitnah Masih dan Dajjal. Itulah keempat hal yang dapat menyelamatkan umat muslim dari siksa kubur. Tapi ternyata keempat hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa saudara kita muslim akan diselamatkan dan terbebas dari siksa kubur bahkan neraka. Seperti yang tertulis di dalam Quran surat Maryam 19 ayat yang ke-71. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang muslim akan masuk neraka. Ini ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekarang jelas bahwa keselamatan itu tidak kita dapatkan dari perbuatan baik kita. Kita berbuat baik karena kita sadar bahwa kita telah diselamatkan, bukan suatu standar agar kita diselamatkan. Saya akan menutup video ini dengan satu cuplikan ceramah Ustadz yang sadar dan waras. Beliau mengatakan bahwa keselamatan itu kita dapatkan karena anugerah Allah, bukan perbuatan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Bagaimana teman-teman? Saya berharap video kali ini menambah wawasan saudara semuanya. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.